tema besar kita judulnya adalah seri Jalan Transfigurasi. Ini adalah sesi ke-6 dengan subtema Elia berjalan di jalan yang jauh dan berat. Diambil dari Matius 24 ayat 13. Kita sudah belajar bahwa Elia berjalan di 17 tempat, 17 lokasi, dan tempat yang ke-17 dia di rapture, dia diangkat ke surga hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Dan langsung saya kasih jawabannya dari tema kita, langsung aja bocorannya. Jadi jalan seperti apa yang ditempuh Elia di 17 tempat ini? Jawabannya adalah jalan yang jauh dan berat. Jauh dan berat. Tadinya saya mau kasih judulnya, tahu nggak saudara? Berjalan di jalan-jalan yang jauh dan berat. Saya tahu abis ini nggak laku sih. Nggak ada yang mau dengar. Jadi akhirnya saya ganti aja deh, biar Elia aja yang jalan. Jadi akhirnya khotbahnya judul saya ganti. Elia berjalan di jalan yang jauh dan berat. Tadinya khotbahnya itu judulnya harusnya berjalan di jalan yang jauh dan berat. Tapi pasti orang nggak mau, langsung anti ya. Orang maunya dengar khotbah yang berkat-berkat kan. Pas dengar judul berjalan-jalan yang jauh dan berat lagi. Jauh berat lagi. Orang nyerah. Ya. Tetapi saudara, mungkin saudara berpikir bahwa judul khotbah ini, saudara akan lihat bahwa oh ini bagus Elia yang jalan jauh dan berat. Selama bukan saya yang jalan jauh dan berat, ya sudah nggak apa-apa ya kan, yang penting bukan saya. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa waktu kita belajar jalan jauh dan berat yang ditempuh oleh Elia ini, kita tahu bahwa jalan yang jauh dan berat ini adalah jalan yang membuat Elia bisa di-rapture dan ditransfigurasi. Jadi saudara, kalau kita mau di-rapture dan ditransfigurasi, maka kita juga harus mau menempuh jalan yang jauh dan berat ini. Nggak ada pilihan. Jadi waktu kita dengar khotbah, saudara, khotbah penyingkapan tentang rapture Elia dan Henok, ya, waktu kita dengar khotbah tentang bagaimana Elia di rapture, Henok di rapture, kita pasti senang sekali, kita sukacita sekali karena kita begitu terinspirasi, kita begitu sukacita terima penyingkapan, ya kan? Bayangin kita cerita Henok ya, kita cuma 4 ayat, tapi di sini kita bisa singkapkan selama 2 sesi, kurang lebih 2 jam. Kita pasti semangat dan kita terinspirasi dan kita rasanya kita mau juga sih nempuh jalan seperti itu. Kita mau jadi seperti Henok, kita mau seperti Elia, betul nggak? Kita terinspirasi, kita semua mau seperti itu. Dan masalahnya saudara, jalan ini dikatakan di sini kita belajar bahwa jalan ini adalah jalan yang bukan cuma berat. Tapi jalannya juga apa? Jauh. Jadi waktu saya terima firman ini, saudara mungkin antusias, saya mau kerjain, saya mau lakuin. Saya mau jadi Henok, saya mau kayak Elia. Masalahnya, ketika saya memilih mau jadi Henok atau seperti Elia, itu jalannya berat. Dan selain berat, ketika saudara jalani karena itu sangat jauh, saudara bisa menyerah tengah jalan. Betul gak? Itu sebabnya saudara, hanya mereka yang bisa bertahan sampai akhir sesuai dengan Matius 24 ayat 13, hanya yang bertahan sampai akhir bisa menang. Nah, kita akan lihat berapa jauh perjalanan yang ditempuh Elia. Kita akan lihat berapa jauh perjalanan tempuh Elia di 17 tempat. Kita lihat peta kita. Jadi Elia dari Tisbe, dia berjalan ke Samaria, itu jarak yang ditempuh perjalanan 46 km. Dari Samaria, Elia kemudian disuruh pergi bersembunyi di Sungai Kerit. Jaraknya ditempuh adalah 84 km. Kemudian di Sungai Kerit, karena Sungai Kerit sudah kering, Elia disuruh pergi tinggal bersama seorang janda di Sarfat, yaitu di daerah orang asing. Di Sarfat itu daerah orang kafir. Elia berjalan 140 km. Dan kemudian setelah di Sarfat, Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke Gunung Karmel. Perjalanan membutuhkan 100 km. Tuhan mengatur supaya Elia sebelum sampai di Gunung Karmel bertemu dengan Ahab, Raja Ahab dan Obadya. Itu di tengah-tengah perjalanan. Betul, kita udah belajar itu. Dan kemudian dari Gunung Karmel, Elia bikin mujizat. Ya, Elia, korban yang dipersembahkan Elia, api turun menghanguskan korban yang dipersiapkan Elia. Tapi nabi-nabi Baal palsu, api yang tidak disentuh sama sekali. Dan sejak peristiwa itu hujan mulai mau turun. Dan kemudian Tuhan suruh Elia dari Gunung Karmel berlari ke Israel. Dan perjalanan itu adalah 25 km. Jadi Elia berlari 25 km. Kita udah belajar. Itu seperti dari Season City lari sampai ke Kelapa Gading. Nggak berhenti. Dan Elia lari kencang sekali melebihi kereta kudanya Ahab. Betul? Kita udah masih ingat itu, saudara masih ingat? Ada udah balik ke saya pelajaran. Udah masih ingat? Oke. Dan kemudian dari Israel, karena Isabel mau bunuh Elia, maka Elia melarikan diri bersembunyi di Beersheba, di wilayah Yehuda Selatan. Dan Israel ke Beersheba, jaraknya ada 160 km. Dan kemudian dari Beersheba, Elia turun lebih jauh lagi ke Gunung Horeb karena Tuhan perintahkan. Tuhan mau perlengkapi Elia di sana untuk kembali membangun
memperlengkapi dia secara rohani. Dia ke Gunung Horeb, gunung di mana Musa terima 10 perintah. Dan jarak dari Beersheba ke Gunung Horeb ada 350 km, jauh sekali. Dan kemudian di Gunung Horeb, Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke Abel Mehola, di mana Elisa ada di sana, kampung kalahan Elisa, untuk mengurapi Elisa. Dan perjalanan dari Gunung Horeb sampai ke Abel Mehola ada 457 km. Dan kemudian dari Abel Mehola, Elia diperintahkan untuk pergi lagi ke Israel, jaraknya adalah 40 km. Dan kemudian dari Israel, Tuhan perintahkan dia lagi untuk pergi ke Samaria untuk menyampaikan nubuatan. Dan jarak dari Israel sampai ke Samaria ada 32 km. Dan kemudian di Samaria, Tuhan perintahkan dia ke Gilgal, jaraknya ada 26 km. Dari Gilgal, Tuhan perintahkan dia lagi untuk pergi ke Betel, tempat ke-14, itu adalah 12 km. Dan dari Betel, Tuhan perintahkan dia suruh pergi ke Yeriko, itu tempat ke-15, jaraknya adalah 20 km. Dan dari Yeriko, Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke tempat ke-16, itu Sungai Yordan. Jarak perjalanan Yeriko ke Sungai Yordan 10 km. Dan dari Sungai Yordan tempat ke-16, Elia menyeberang dan dia diangkat ke surga. Jadi totalnya berapa perjalanan ini? Totalnya berapa? 1502 km. Jauh nggak? Ini jalan kaki, woi. Bukan naik mobil, bukan naik kuda. Jauh nggak? Iya, saudara kayak gitu biasa aja gitu. Jauh banget ini. 1500 km estimasi ya, nggak exactly tapi estimasi. Jadi kalau kita nggak bikin peta seperti tadi, kita nggak ukur seperti tadi, kita nggak akan hargai betapa susahnya perjalanan itu. Bukan cuma berat, tapi jauh banget. 1502 km. Jadi Elia taat kepada firman Tuhan sampai akhir. Dengan setia dia berjalan terus ke 17 tempat yang Tuhan tunjuk. Sampai akhirnya dia di rapture. Jadi sesuai tema utama kita, jalan transfigurasi. Kita tahu sekarang bahwa jalan transfigurasi bukanlah jalan yang mudah dan enak seperti yang kita dengar khotbah di luar sana. Yang selalu menjanjikannya enak dan berkat-berkat dan kelancaran. Tapi ternyata orang yang mau diubah di transfigurasi, dia harus menempuh jalan jauh dan berat ini. Jadi apa kunci rahasia supaya kita bisa menang, bertahan di dalam jalan yang jauh dan berat ini? Apa kunci rahasianya? Jawabannya adalah dibutuhkan namanya ketekunan. Katakan ketekunan. Sekali lagi ketekunan. Apa? Ketekunan. Jadi meski susah, saudara harus bertahan. Katakan bertahan. Bertahan sampai kapan? Bertahan sampai akhir. Itu jawabannya. Jadi kita bisa katakan bahwa jalan transfigurasi adalah jalan ketekunan. Hanya mereka yang tekun dan bertahan sampai akhir akan bisa menyelesaikan seluruh perjalanan transfigurasi ini. Dan apa hasil ketekunan Elia? Dia di rapture, tubuhnya ditransfigurasi. Jadi saudara, orang yang berjalan di dalam jalan ini menoleh ke belakang atau melihat ke kiri dan ke kanan, mereka akan tergoda. Dan kemudian mereka akan berhenti untuk mau lagi berjalan di jalan ini. Saudara, mungkin waktu kita terima firman Tuhan yang murni ini di awal, kita begitu antusias. Tapi berjalan dengan tahun berlalu, mungkin kita mulai bosan. Buat apa firman ini? Nggak bisa buat saya cari duit, nggak ngomong berkat, ngomongnya malah penderitaan. Aduh, hidup udah susah, dengar firman kayak gini makin susah. Jadi mungkin saudara awalnya semangat, dapat penyingkapan, tapi habis itu saudara jadi lelah, muak. Buat apa ini? Kalau bahasa Ibrani jadi apa? Kuts, masih ingat? Kuts, artinya apa? Muak. Kami sudah muak dengan mana ini? Kami sudah muak dengan firman Tuhan yang murni ini. Buat apa? Jadi antusias saudara mungkin bisa hilang. Saudara nggak lagi selera dengar firman Tuhan yang murni. Saudara dengar firman ini berapa tahun? 6 bulan? Setahun? Saya berapa tahun? 11 tahun. Ini tahun saya ke-11. Padahal saya dulu pendeta, pembicara yang mengajarkan berkat-berkat, impartasi kuasa Tuhan, kesembuhan. Ya kalau gereja yang melakukan mujizat mungkin rame. Tapi kalau ngomong kayak gini, waduh, orang kuts lama-lama. Awalnya semangat sih, suruh penyingkapan, lama kuts. Saya 11 tahun saudara, ada masa saya jenuh? Ada. Ada masa saya capek? Ada. Tapi Tuhan terus kembalikan lagi hati saya untuk kembali mencintai firman ini. So kebayang nggak saya siapin firman ini kadang-kadang jam 10 malam, 12 malam. Di hari Sabtu saya udah tidur, jam 1 saya belum tidur. Itu layar laptop saya duduk sehari itu bisa 9 jam di depan laptop. Kadang-kadang saya lihat laptop itu
Tulisannya udah double-double. Saya bikin mata saya minus, ternyata saya udah kecapean. Karena saya kalau duduk, paling lama saya duduk ngerjain tugas saya 3 jam. Itu paling cepat loh. Paling lama bisa saya nggak pindah-pindah 5 jam di situ terus. Terus saya ada skelosis. Jadi duduk saya udah ganti-ganti gaya. Saudara gini, kalau saudara mau coach, harusnya saya coach dulu. Ya, saudara denger capek apalagi saya nyiapin firman ini. Saudara bilang gampang kerjaan saya. Saudara tahu nggak? Saudara bisnis, saya juga bisnis dulu. Kita kalau bisnis, jalan 5 tahun, bisnis kita bisa kita program. Kita bisa pola. Kita jualan produk, 5 tahun kita ngomong produk yang sama. Udah hampir makan kacang kita bisa ngomong. Saudara, saya kalau jualan sama customer saya, karena udah jualan produk itu 10 tahun, 15 tahun, itu bisa sambil nyantai itu ngomong. Itu pasti closing. Karena ngulang-ngulang, sesuatu yang ngulang, kita akan punya pola. Betul nggak? Soal bisnis 5 tahun, pasti saya akan ketemu sistem untuk running. Besok udah tinggal begitu aja. Ya, seorang dosen sekalipun, dosen pengantar akuntansi, dosen apa namanya, dosen misalnya apa bisnis, dia ngajar berulang, pelajaran yang ngulang, saudara. Di sini, pernahkah saudara dengar firman yang ngulang? Saudara di sini, selalu bayangin saya harus ngomong sesuatu yang baru setiap minggu. Harusnya yang coach siapa? Saya yang coach. Nggak ada pengulangan. Kalau sesuatu yang ngulang-ngulang, kita jadi enteng ngerjainnya. Ini nggak ada. Saya bisa bayangin. Jadi mari saudara, yang mau coach, harusnya saya dulu yang coach. Betul nggak? Ya, jadi saudara, jadi kuncinya apa? Bahwa kita harus sama-sama mau bertahan sampai akhir. Jadi mereka yang menyelesaikan jalan transfigurasi adalah mereka yang bertahan sampai akhir. Sama-sama katakan. Mereka yang menyelesaikan jalan transfigurasi adalah mereka yang bertahan sampai kapan? Sampai akhir. Kiranya saudara tidak menjadi coach sama firman ini. Karena firman ini yang bisa membuat saudara terima rapture. Karena Matius 24:13 ayat referensi kita katakan gitu. Kita baca sama-sama 23. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Jadi contoh orang yang bertahan dan bertekun sampai akhir, itu adalah siapa? Itu ada Ayub. Ada Ayub. Yakobus menyaksikan tentang iman Ayub, ketekunan Ayub. Yakobus 5 ayat 10-11 terjemahan MILT. Kita baca 2-3 sama-sama. Hai saudara-saudaraku, ambillah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara dalam nama Tuhan. Lihatlah, kita menganggap berbahagia mereka yang bertahan. Apa? Bertahan, betul? Apa? Bertahan, apa? Bertahan. Kamu telah mendengar, kita lagi lanjut. Kamu telah mendengar ketabahan Ayub, bahkan telah melihat saat-saat akhirnya dari Tuhan. Karena Tuhan itu penuh belas kasihan dan penuh kemurahan. Jadi katakan Ayub sabar, tabah, bertahan di dalam penderitaannya sampai akhir. Dan pada akhirnya, apa yang Ayub terima berkatnya? Berkat Ayub apa? Berkat yang diterima Ayub apa? Berkat 2 kali lipat. Ayub terima berkat 2 kali lipat setelah dia lewatin proses penderitaannya. Sesuai dengan Ayub 42 ayat 10 kita baca. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa? Double blessing. 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Sekarang kita lihat. Ayub bertahan menderita buat apa? Karena Ayub mengalami apa? Sakit. Ya, jadi Ayub mengalami penderitaan karena dia sakit. Penyakit apa yang diderita Ayub? Saya bacain buat saudara. Yang pertama. Penyakit kulit dengan gatal luar biasa sampai begitu gatal harus garuk pakai pecahan beling. Udah pernah belum? Pernah gatal kayak gitu. Saking gatalnya bukan di luar lagi. Gatalnya udah sampai di dalam. Pakai kuku nggak bisa. Harus pakai beling. Tembikar yang dipecahin. Baru enak. Wah, enak banget. Mesti yang kayak gitu. Baru enak. Pernah? Susah nggak? Susah. Kedua, luka-luka itu bernanah dan bau busuk. Dan karena luka itu terbuka, lalat datang bertelur di atas luka itu. Maka setelah lalat bertelur, belatung-belatung hidup keluar dari telur-telur itu. Jadi kemudian belatung-belatung makanin dagingnya semua.
Dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara bisa lihat Ayub seperti orang pakai baju dari belatung. Belum lagi belatungnya loncat-loncat, jijik banget. Ya, belatung kan loncat-loncat saudara, jangan pikir dia cuma gigit-gigit, emut-emut, enggak loh. Bahasa Indonesia ulat, salah. Bahasa yang tepat belatung. Bukan ulat, belatung. Sesuai Ayub 7 ayat 5. Saya baca sini itu ada referensi. Yang ketiga, karena sakitnya, Ayub jadi kurus kering. Kalau kata orang dulu bercanda apa? Lu tinggal apa? Tulang sama kentut. Orang jadul bercanda gitu. Kalau udah kurus banget, lu tuh tinggal tulang sama kentut, lu tau gak sih? Saking kurusnya. Ada tulang, kentutnya doang udah, daging gak ada. Ayub, karena sakitnya kurus kering. Jadi tinggal kulit, tinggal tulang dibalut kulit. Kurus banget. Seperti mayat hidup. Sesuai Ayub 19 ayat 20. Dan berikutnya adalah kulitnya jadi hitam dan mengelupas. Serta dia ngalamin demam tinggi. Jadi nyeri yang begitu luar biasa, sakit yang begitu luar biasa, sampai tulang itu rasanya ditusuk-tusuk. Ini ada di Ayub 30 ayat 30 dan 17. Susah apa susah? Susah aja atau susah banget ini? Saudara pernah susah kayak gini? Pernah? Hidup saya susah kayak gini? Belum ya? Jadi kita beda lah ya, levelnya sama Ayub ternyata. Ya, memang jangan. Tapi saudara lihat, kalau Ayub bisa tahan, saya harus tahan. Saya harus tahan. Jadi berapa lama Ayub menderita dengan tekun, dengan penderitaan ini? Berapa tahun? Dan kita harus cari jawabannya. Ayub menderita berapa tahun sebagai dasar ayat Alkitab. Nggak boleh ngecap. Betul gak? Dasarnya kita bisa lihat. Dari mana? Ayub 42 ayat 16 kita baca. Sesudah itu Ayub masih hidup berapa? 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya keempat. Jadi dikatakan setelah penderitaannya, setelah Ayub menderita, dia masih hidup ekstra 140 tahun. Jadi nanti saya akan lihat bahwa ini adalah berkat pelipat gandaan. 140 tahun, sekali lagi saya ulang, 140 tahun adalah salah satu berkat pelipat gandaan dalam hidup Ayub. Secara umur, nanti saya jelaskan. Jadi kalau kita baca Alkitab versi bahasa Indonesia kita akan tidak bisa hitung Ayub menderita berapa tahun. Tetapi kalau kita memakai referensi Alkitab Septuagint, apa itu Alkitab Septuagint? Alkitab Septuagint adalah kitab berbahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Septuagint. Dan itu terjemahannya dari originalnya. Oke. Jadi dengan bantuan Alkitab Septuagint, Ayub 42:16 katakan demikian. Yang sudah saya terjemahkan, saudara bisa baca, lihat di sini. Kita baca sama-sama. Dan Ayub masih hidup 170 tahun sesudah penderitaannya itu, sehingga total umurnya adalah 240 tahun. Oke, sekarang kita akan lihat. Dari Alkitab versi kita ada angka 140. Dan Alkitab Septuagint kita punya dua data baru, dua angka baru, yaitu angka berapa? 170 sama 240. Sekarang kita lihat timeline waktunya kehidupan Ayub, penderitaannya. Yang pertama kita lihat bahwa Ayub mati di usia berapa? 240 tahun. Ayub mati di usia 240 tahun. Dan menurut kitab Septuagint secara khusus, Alkitab Septuagint katakan bahwa sejak penderitaannya dimulai sampai Ayub nanti mati, kurun waktu yang berlalu adalah 170 tahun. 170 tahun. Kalau kita mau cari tahu berapa tahun sih Ayub menderita, mulai usia berapa dia menderita, maka kita bisa hitung dengan cara 240 kita kurangi dengan 170, maka itu adalah 70 tahun. 70 tahun. Jadi sekarang jadi jelas buat kita. Oh, Ayub mulai menderita di usia berapa? 70 tahun. Waktu sebelum 70 tahun hidupnya baik-baik aja. Dia diberkati, semua lancar karena Tuhan apa? Tuhan jaga dia, Tuhan pagari dia. Sampai setan datang, iblis datang, bilang kamu, dia bisa bersyukur, dia bisa baik, dia bisa rohani, dia bisa saleh karena kamu jagain dia. Sekarang coba dong, angkat dong pagarmu, angkat dong perlindunganmu. Dan di kejadian ini terjadi di usia Ayub 70 tahun. Tuhan angkat perlindungannya, mengizinkan setan sentuh dia. Dan itu Ayub ngalamin mulai menderita 70 tahun. Nah kalau begitu kita akan cari tahu sekarang di usia berapa penderitaannya berhenti. Betul nggak? Sehingga kita bisa hitung kurun waktu dia menderita berapa tahun. Ya kan? Dan sekarang waktunya kita pakai Alkitab versi bahasa Indonesia kita. Angka berapa tadi? 140 tahun. Maka kita bisa hitung 240 dikurangi 140, maka angkanya berapa? 100 tahun.
Maka kita bisa ketemu sekarang bahwa Ayub menderita dari umur 70 sampai 100. Maka Ayub menderita berapa tahun? Dari umur 70 sampai 100 berapa tahun menderita? 30 tahun. Berapa tahun Ayub menderita? 30 tahun. 30 tahun korek-korek, gorek-gorek. Garuk-garuk 30 tahun gampang susah. Saudara, saya aja. Ya, saya aja. 2 hari lalu lagi anak-anak tidur, tiba-tiba kepala saya gatel banget. Jam 3 pagi, saya harus bangun garuk-garuk. Paginya saya bete banget, kurang tidur kan. Ini 30 tahun. Garuk-garuk terus. Ketemu orang garuk-garuk terus. Koreng, belatung, lompat-lompat, gigitin. Saya bisa tidur. Kondisi kayak gini bisa tidur, demam tinggi tiba-tiba. 30 tahun saudara. Sedih banget sih emang. Jalannya susah banget. Maka kalau kita hari ini jumlahkan tahun-tahun ini, maka kita bisa ketemu bahwa Ayub mulai menderita di umur 70, kemudian 30 tahun menderita, kemudian Tuhan kasih dia bonus 140 tahun, maka cocok hitungan kita. Bahwa Ayub hidup sampai umur 240. Dan kalau saya lihat Alkitab bahasa Indonesia kita secara khusus menjelaskan sejak dia menderita selesai sampai dia mati 140 tahun. Betul? Itu tadi saya bilang adalah berkat 2 kali lipat. Bukan hanya materi, bukan hartanya 2 kali lipat, tapi umurnya dikali 2. Kenapa? Dikali 2, kalau saya lihat tadi, Ayub menderita di usia berapa? 70. Tuhan ingat 70 tahun hidup dia. Dikali 2 jadi berapa? 140. Cocok kan? Oh, ada mau tepuk tangan. Beri kemuliaan buat Tuhan. 140 tahun. Berkat 2 kali lipat. Jadi Ayub bertahan dengan borok dan nanah dan belatung dan nyeri-nyeri seluruh tubuh dan kulit-kulit terkelupas semua. 30 tahun. Ini benar-benar jalan yang berat dan jauh, panjang. Jadi untuk detailnya saudara bisa dengarkan khotbah tentang Ayub di channel NCM yang berjudul Ayub. Saudara akan lihat apa tujuan dia mengalami itu 30 tahun. Di situ dikasih tahu apa terobosan iman dia setelah lewati masa 30 tahun. Jadi hari ini kita mau ditransfigurasi. Kita harus bertahan di dalam jalan penderitaan, di dalam jalan yang berat dan jauh ini. Jadi jalan seperti apakah jalan jauh dan berat ini? Yang pertama itu adalah jalan ketekunan dan jalan untuk bertahan untuk waktu yang panjang. Katakan jalan tekun dan bertahan untuk waktu yang panjang. Kalau soal mau menyerah, ingatlah Ayub. Kita belum ada apa-apanya. Ada amin? Yang di Zoom ada amin? Amin. Jadi Ayub menderita 30 tahun. Kalau begitu Elia berapa tahun dia menderita, bertahan di dalam jalan yang jauh dan berat? Berapa tahun? Berapa tahun? 30 tahun juga. Kok aneh bisa pas? Kok bisa sama? Kebetulan? Kebetulan? 30 tahun. Jadi Elia dan Ayub sama-sama menderita untuk waktu yang sama. Waktu yang panjang. Kan tadi kan tekun untuk waktu yang panjang. Untuk waktu yang lama, 30 tahun. Sekarang kita akan buktikan hitungan 30 tahun ya kan. Nggak boleh ngecap kan. Kita hitung sekarang pembuktiannya. 30 tahunnya dari mana. Jadi kita bisa menemukan jawabannya dari Alkitab sebenarnya. Kalau kita selidiki dengan baik. Caranya untuk membuktikan Elia menderita 30 tahun. Kita harus hitung. Kita harus lihat. Sejak kapan Elia ini tampil. Sejak kapan Elia muncul. Di dalam catatan Alkitab. Dan kita tahu bahwa Elia muncul. Itu di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Pertama kali dia muncul. Itu di zaman pemerintahan siapa? Raja Ahab. Raja Ahab. Dikatakan bahwa Elia ini orang Tisbe. Dan kemudian Tuhan suruh dia menyampaikan firman kepada raja yang jahat yang namanya Ahab ini. Dan bahwa dia berkata bahwa hujan tidak akan turun kalau aku nggak ngomong turun. Dan Ahab marah hari itu dan mau membunuh dia. Dan jadi kalau kita lihat bahwa Ahab adalah raja yang memerintah di tahun 873 sebelum Masehi sampai 852 sebelum Masehi. Jadi sekarang kita bisa tahu paling tidak pelayanan Elia dimulai tahun berapa? 873 sebelum Masehi, right? Betul? 873 sebelum Masehi.
Dan kemudian cara menghitung berikutnya untuk tahu berapa tahun dia menderita, kita harus hitung, kita harus tahu kapan terakhir Elia muncul lagi di Alkitab. Kapan terakhir Elia muncul dan menghilang di Alkitab, dalam catatan Alkitab. Betul nggak? Dan Elia terakhir hilang dari catatan Alkitab, terakhir dia muncul, terakhir dia tampil di catatan Alkitab adalah di zaman Raja Yoram. Raja siapa? Raja Yoram. Munculnya di zaman pertama kali di zaman Raja siapa? Kapan dia mulai hilang di zaman Raja siapa? Yoram. Raja Yoram ini raja siapa? Kalau Raja Ahab adalah raja kerajaan Israel Utara. Raja Yoram adalah raja dari kerajaan Yehuda Selatan di bagian bawah. Kalau kita dilihat di 2 Tawarik 21 ayat 12 sampai 15. Di sini terakhir Elia tampil. Yaitu Elia melakukan pelayanan, mengirim surat kepada Raja Yoram. Memberikan 2 nubuat malapetaka yang mengerikan buat Yoram. Yaitu Raja Yehuda Selatan. Jadi ketika kita dengar kata nama Elia, kebanyakan kita ingatnya, kita relate-nya ke Raja Ahab. Betul gak? Kalau ditanya Elia itu di zaman siapa? Ahab. Peristiwa itu, dia api turun, dia bunuh, ya kan? Api turun, sambar makanan korban dia beri. Itu doang kita ingat. Tapi kita jarang sekali relate Elia dengan Raja Yoram. Betul gak? Jadi saudara, 2 surat yang dikirim Elia buat Raja Yoram menyampaikan 2 nubuatan. Jadi Raja Yoram ini siapa? Siapa Raja Yoram ini? Raja Yoram ini raja yang baik atau jahat? Baik atau jahat? Raja yang jahat. Raja Yoram raja yang jahat. Meski, dengerin baik-baik, meski engkongnya Raja Asa, kakeknya Raja Asa, raja yang baik, raja jahat. Raja yang baik. Meski bapaknya Raja Yosafat, raja yang baik, raja jahat. Raja yang baik. Aneh gak? Bagaimana seorang yang punya kakek yang sangat rohani, sangat saleh, takut akan Tuhan, bapak yang rohani, saleh dan takut akan Tuhan, bisa mengeluarkan anak, melahirkan anak yang jahatnya gak ketulungan. Kita lihat masa pemerintahan Raja Yoram. Raja Yoram memerintah bersama, jadi dia nggak langsung naik jadi raja. Dia memerintah tandem sama bapaknya Raja Yosafat. Berarti kalau bapaknya tandem dia, berarti bapaknya ngajarin dong. Memerintah jadi raja dengan cara-cara Tuhan, betul nggak? Dia udah belajar dong, jadi mentor kan? Jadi bapaknya dan dia memerintah bersama-sama selama 7 tahun. Sesuai dengan catatan 2 Raja-Raja 1 ayat 17, pasal 3 ayat 1. Dan kemudian Raja Yoram, dia mulai memerintah secara mandiri, secara tunggal, di usia dia 32 tahun. Jadi dia benar-benar mulai memerintah dengan mandiri di usia dia 32 tahun. Dan pemerintah mandiri dia, tunggal dia, itu dia memerintah selama 8 tahun. Dari tahun 847 sampai tahun 840. Kenapa sampai tahun 840? Karena di tahun 840 dia mati. Ini sesuai dengan catatan 2 Raja-Raja 8 ayat 16 sampai 17, 2 Tawarik 21 ayat 5 dan 20. Jadi sekarang balik lagi pertanyaannya, mengapa ada orang yang keluarganya sangat baik, ya kan? Takut akan Tuhan, dari engkongnya, dari kakeknya, dari bapaknya, udah ngajarin yang benar ke dia. Kenapa dia malah tetap jadi penyembah berhala? Kenapa dia buat yang jahat? Bagaimana? Kenapa? Apa penyebabnya? So pengen tahu nggak? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Jawabannya adalah, penyebabnya adalah istrinya bikin dia jahat. Makanya saudara hati-hati menikah. Saudara bisa jadi jahat dan baik gara-gara pasangan saudara juga. Karena waktu orang menikah, ideologinya, pemahamannya masuk ke dalam hidup kita. Jadi dia punya istri namanya Atalia, Raja Yoram ini. Siapa Atalia? Siapa Atalia? Ternyata Atalia ini relate sama orang yang kita sebut-sebut dari tadi, yang namanya Raja Ahab. Atalia adalah anak dari hasil pernikahan dari antara Ahab dengan Isabel. Siapa Isabel? Siapa Isabel? Isabel punya bapak namanya Etbaal. Berarti Etbaal ini adalah kakeknya Atalia. Siapa Etbaal? Etbaal adalah Raja Sidon. Dan kalau saudara tahu namanya Etbaal, bapaknya ini kakek daripada Atalia, Etbaal.
Dari kata namanya aja saya harus tahu siapa dia. Nilai-nilai apa yang dipegang. Et Baal dari namanya artinya bersama Baal. Bersama berhala. Jadi dia orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Jadi selalu lihat setan kerja. Setan masuk lewat kerajaan Israel Utara. Betul lah? Masuk ke dalam keluarga kerajaan Ahab. Kemudian cara setan kerja lagi di wilayah bawah selatan. Dia masuk lewat pernikahannya siapa? Yoram dengan Atalia. Ngeri kan setan? Dia bisa nyusup, turun terus ke bawah. Dari utara turun ke selatan. Jadi selain Yoram menyembah berhala, salah satu yang mengerikan adalah waktu dia jadi raja, dia membunuh semua anak-anak raja. Untuk mengamankan posisinya bisa tetap jadi raja. Termasuk seluruh orang kepercayaan dari pangeran-pangeran. Kan pangeran ya, kalau anak raja pangeran. Termasuk pangeran-pangeran dengan pengikut-pengikut setia mereka. Dibunuh semua sama Yoram. Supaya Yoram tetap bisa berkuasa. Dan salah satu kenapa Yoram bunuh semua anak-anak raja adalah karena anak-anak raja ini kemungkinan tidak setuju dengan penyembahan berhala Yoram. Makanya dibunuh. Jadi Atalia itu setir Yoram dari belakang. Dan saya tahu Atalia istri Yoram ini. Di kemudian hari. Atalia ini juga melakukan hal yang sama seperti Yoram. Sama, ngulang. Apa yang dilakukan Atalia? Atalia bunuh semua keturunan Daud. Habisin semua anak Daud, keturunan Daud. Tujuannya apa? Saya mau tahu? Kenapa dia. Jadi kalau saya bayang Atalia saya bayangin seperti seorang perempuan yang sebenarnya berwujud manusia, tapi di dalamnya setan iblis. Kenapa dia bunuh semua anak raja keturunan Daud? Kenapa? Karena kalau sampai keturunan Daud dihabisi mati semua, maka Mesias tidak akan pernah datang. Dan di hari itu, di semua anak keturunan Daud telah dibunuh oleh Atalia. Atalia ini seperti setan yang sedang mengamuk, habisin semua anak keturunan Daud, supaya Mesias tidak datang. Ada satu anak keturunan Daud yang bisa diselamatkan. Namanya siapa? Yoas. Dan Yoas jadi raja setelah Atalia mati. Dan Yoas ini diselamatkan oleh Imam Yoyada namanya. Dan bagaimana hidup Yoas? Saudara harus dengarkan khotbah yang berjudul Imam Besar bernama Pendurhaka. Saudara dengarkan, saya akan tahu kisah hidup Yoas berakhir seperti apa. Jadi saudara, dan akibat dosa Yoram ini, Elia menubuatkan dua hal. Yaitu kutuk. Bahwa yang pertama, dia akan terima malapetaka yang besar, akan menimpa dia, semua harta anaknya, istrinya akan dibawa pergi sama musuhnya. Dan nubuat ini ada di catatan di ayat yang ke-15. Dan kemudian nubuat yang kedua, yang dari Elia buat Yoram adalah bahwa dia akan kena penyakit usus, dan ususnya akan keluar dari perutnya, dan dia akan mati gara-gara penyakit usus ini. Dan nubuat ini terjadi pada tahun 840. Yoram mati karena penyakit usus. Jadi dua nubuat ini, Elia mengirim surat. Maka kita bisa tahu bahwa Elia adalah orang yang hidup tampil terakhir di zaman Yoram dengan dia yang mengirim dua surat ini. Dan sesuai dengan firman Tuhan, malapetaka ini datang. Sekutu Filistin bersekutu dengan Arab. Mereka datang menghantam kerajaan Yehuda Selatan. Dan semua hartanya, semua istrinya, semua anaknya dibawa pergi. Dan kemudian, dan pengenapan ini ada di dalam 2 Tawarik 21 ayat 16-17. Dan tepat seperti nubuat Elia juga, selama 2 tahun, Yoram menderita penyakit usus sampai ususnya keluar dari tubuhnya dan akhirnya mati. Dan pengenapan ini ada di dalam catatan 2 Tawarik 21 ayat 18-19. Jadi semua malapetaka ini terjadi persis apa adanya seperti yang telah dinubuat Elia. Dan kalau kita lihat timeline waktunya, Yoram sakit selama 2 tahun. Dia kena penyakit ini selama 2 tahun. Maka penyakit itu, kalau tadi saya bilang bahwa dia mati di tahun 840 sebelum Masehi, maka penyakit ini mulai datang ke dalam tubuhnya adalah tahun 842 sebelum Masehi, betul nggak? Ya. Dan sebelumnya ada peristiwa, yaitu tahun 843 sebelum Masehi, pasukan Arab dan pasukan Filistin yang bersekutu datang menghantam kerajaan Yoram. Jadi dia dihantam dulu, diserang dan dia kalah, dan kemudian baru dia kena penyakit usus ya. Jadi kalau kita hitung, bahwa kita lihat timeline waktu itu, bakal kita bisa tahu bahwa serangan Filistin dan Arab ini terjadi di tahun 843 sebelum Masehi.
Maka sekarang perhatikan baik-baik. Berapa tahun Elia menderita, susah, sengsara di dalam perjalanan jauh dan berat ini? Kalau kita ingat bahwa tadi dia mulai tampil melayani di tahun 873 sebelum Masehi. Dan kemudian dia bernubuat di suratnya kepada Yoram sebelum dia di rapture, itu adalah tahun 843 sebelum Masehi. Maka kita bisa menemukan bahwa 873 dikurangi 843, maka itu adalah berapa tahun? 30 tahun. Bagus firman Tuhan. Indah. Amin. Jadi selama 30 tahun Elia bertahan sampai akhir dan menjalani jalan yang jauh dan berat. Jadi hari ini kalau saudara bilang, oh saya udah susah sekali 5 tahun. Saya udah susah sekali 10 tahun. Susahnya susah aja atau susah banget? Itu harus ditanya dulu. Terus kalau udah susah banget, udah 30 tahun belum? Udah 30 tahun. Susahnya kayak Elia gitu, kayak si Ayub gitu, main korek-korek tanah gitu. Udah kayak gitu belum? Belum kan? Nggak ada kan di sini. Mukanya masih mulus kan? Nggak jelek kan? Nggak ancur-ancuran kan badannya. Jadi Elia bertahan 30 tahun. Ayub bertahan 30 tahun. Jadi saudara, ini jalan yang Elia tempuh. Jalan yang sulit. Dia harus pindah-pindah ke 3 negara, dari Israel Utara, kerajaan Israel Utara, pindah ke Sidon, negara orang kafir. Pindah lagi turun ke Yehuda Selatan. Jadi kalau saudara sedang bersusah hati di dalam penderitaan saudara, bertahan. Apa? Bertahan. Sampai kapan? Sampai akhir. Itu pesan moralnya hari ini. Jadi jalan seperti apa yang jauh dan berat, itu adalah jalan yang tekun dan bertahan untuk waktu yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jalan seperti apa itu adalah jalan untuk mengalahkan penderitaan dan aniaya. Katakan, untuk mengalahkan penderitaan dan aniaya. Sepanjang hidupnya selama 30 tahun, Elia diancam oleh orang yang berbeda-beda untuk dibunuh. Oleh raja yang punya pengaruh yang besar, punya kekuasaan. Saya bayangkan selama 30 tahun, kalau saudara hidup di zaman ini, selama 30 tahun gonta-ganti presiden. Presidennya udah ganti, kebijakannya gak berubah. Bunuh. Celaka gak? Bunuh. Hah? Ngeri gak? Ngeri kan? Selama 30 tahun, rajanya udah ganti, perintah tetap sama. Bunuh Elia. Susah atau gampang jalannya? Yang menargetkan nyawanya bukan orang biasa loh. Raja loh. Itu artinya seluruh kekuatan militer, angkatan darat, angkatan laut, cari Elia, bunuh dia. Susah banget hidupnya. Dan berapa banyak raja yang mau bunuh dia? Bunuh Elia ini? Yang pertama Raja Ahab. Karena Elia bilang gak akan turun hujan. Maka hujan gak turun, akhirnya negeri itu mengalami kekeringan dan kelaparan. Saya bisa bayangkan kalau saya jadi Ahab. Ada orang datang tiba-tiba bilang, Tuhan ngomong sama saya. Itu gak akan hujan kalau saya gak bilang hujan. Ngomong sama raja kayak gitu, nantangin raja. Raja Ahab akan pikir siapa? Emang lu siapa? Hebat amat. Lu bisa ngomong gitu terus terjadi. Dan akhirnya Ahab senang atau gak senang? Marah. Dia cari Elia mau bunuh dia. Dan kemudian yang kedua adalah Ratu Isabel. Ratu Isabel adalah, saya udah tahu kan, penganut paham Baal. Dia punya nabi-nabi Baal, 850 orang. Saudara, itu pendetanya yang dia hormati sama dia, imamnya dia. Terus kemudian Elia dan anak-anaknya bantai semua, bunuh semua. Marah. Maka Isabel bilang, cari bunuh itu orang. Jadi saudara kebayang betapa susahnya hidupnya Elia. Ini ada di 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Dan yang ketiga yang mau bunuh dia adalah Raja Ahazia. Raja Ahazia, dia jatuh dari serambi istananya dan dia lumpuh. Waktu dia lumpuh, dia bukan cari Tuhan, dia cari nasihat dari Tuhan yang lain. Dan Elia nyampai nubuat buat Ahazia. Ngomong sama utusannya di 2 Raja-Raja 1:4, dia bilang gini, bahwa beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun dari lagi tempat tidurmu di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Saya kebayang gak? Ini nubuat yang enak atau gak enak? Nubuat yang gak enak, nubuat celakain orang. Kira-kira Raja Ahazia akan terima senang-senang ya? Enggak lah. Dia cari, dia mau bunuh orang itu. Dan kalau saya lihat di 2 Raja-Raja 1 ayat 9, sesudah itu Raja Ahazia suruh orang cari Elia. Dia kirim 50 orang pasukan sama panglimanya. Kirim untuk cari Elia. Tujuannya apa? Baik-baik? Enggak. Buat apa?
bunuh Elia. Kita lihat, sesudah itu disuruhnya kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkata orang itu kepada, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Mau diapain? Mau dibunuh. Waktu Elia mau dibunuh, saudara tahu apa yang terjadi? Elia punya spesialisasi, saudara tahu itu. Apa spesialisasi Elia? Saudara tahu? Jurus andalan dia yang paling mengerikan. Kenapa dia bisa jadi perwakilan seluruh nabi di Alkitab? Saudara mau tahu nggak spesialisasi dia apa? Apa? Saudara tahu? Manggil api turun dari langit. Ada nggak kayak gitu? Nabi. Serem banget loh. Waktu Nabi Baal perang, duel, api turun kan? Sekarang kejadian lagi. Waktu dia mau ditangkap, mau dibunuh, dia panggil api dari langit, bakar habis itu semua. Mati itu semua. Ngeri loh dia itu. Soalnya main-main loh. Urapannya urapan manggil api turun. Saya pernah di pendeta, ya kalau tumbang udah biasa. Pendeta manggil api turun, bakar orang hidup-hidup, soalnya ngeri loh itu. Itu bisa kena pidana ya. Dan kali kedua Ahaz yang kesel, dia kirim lagi 50 orang untuk nangkap bunuh dia dengan panglimanya. Dan waktu itu petang-petang yang lagi kan, panglimanya kan, panglima kedua datang lagi. Apa engkau Elia? Kalau kau Elia, turun. Elia doa lagi, panggil lagi api, turun, bakar lagi habis. Mati semua. Ahaz ya, kapok. Raja Ahaz kapok, nyerah. Enggak. Kirim lagi yang ketiga. Datang lagi pasukan 50 dengan panglimanya. Yang ketiga ini pas datang langsung berlutut. Ampun, kasihani aku. Jangan buat nasibku sama seperti yang kemarin-kemarin. Dan Elia nggak kirim api turun. Jadi saya lihat, seperti ini loh nyawa Elia terancam terus. Dan kalau dia nggak diangkat ke sorga, Yoram yang tadi, yang dia kirimin surat, yang jelek isinya, saya pikir Yoram gak jadi yang keempat mau bunuh dia. Jadi panggilan hidup macam apa yang kerjanya nantangin presiden? Panggilan hidup macam apa yang panggilannya nantang raja? Yang ujungnya menempatkan dirinya dalam kengerian. Yang kapan aja nyawanya bisa hilang. Tetapi meskipun Elia mau dibunuh berkali-kali, Tuhan juga dengan segala cara melindungi Elia. Dan membuat Elia bisa tetap hidup. Karena kehendak Tuhan Elia bukan mati, tapi kehendak Tuhan ada Elia di rapture. Amin. Maka hari ini setiap saudara yang akan di rapture, di transfigurasi, mungkin orang bisa jahatin saudara. Mungkin orang bisa celakain saudara. Tetapi kalau panggilan Tuhan dalam hidup saudara adalah rapture, meskipun orang mau bunuh saudara, saudara akan tetap hidup. Ada amin. Mungkin hari ini ada orang yang mau celakain saudara. Hari ini, tetapi kalau Tuhan lindungi saudara, siapapun tidak bisa mencelakai saudara. Amin. Amin. Meskipun itu orang sahabat kuat dan berpengaruh. Paulus bilang, mengenai jalan yang jauh dan berat. Di Kisah Rasul 14:22 dia katakan ini. Ayat kata-kata ini dia sampaikan setelah dia dilempari di Listra dengan batu sampai mati suri. Dia bangkit dari kematiannya dan kemudian dia sampaikan firman ini. Ini orang yang habis mati suri loh. Dia sampai firmannya. Apa firmannya? Kita baca 2-3. Sampai menguatkan jiwa para murid, mendorong mereka untuk bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa apa? Kita harus memasuki kerajaan Allah melalui apa? Banyak penderitaan. Banyak atau sedikit? Banyak. Ada gereja ngajarin begini? Sepi, saudara, kalau ngajar kayak gini. Sepi, saya yakin 100% sepi kayak gini. Pendeta kalau udah berani ngomong kayak gini di mimbar, sepi itu gereja. Apaan? Ngomong kayak gini, kita mau seneng kalau disuruh banyak menderita. Tapi ini Alkitab. Ini Alkitab. Jadi dikatakan untuk masuk kerajaan Allah. Enggak bukan yang senang-senang, enak-enak. Harus lewatin proses banyak menderita. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu mahal, katakan mahal. Karena kerajaan itu berharga. Lebih berharga daripada saham saudara, lebih berharga kripto daripada perusahaan saudara. Kalau saudara lebih sayang perusahaan saudara daripada kerajaan Allah, saudara nggak akan pernah terima kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu berharga. Begitu berharga sampai orang bisa nuker nyawa buat kerajaan Allah. Kesimpulan. Jalan seperti apa jalan transfigurasi? Itu adalah jalan untuk pergi dan meninggalkan. Jalan untuk apa? Pergi dan meninggalkan. Aneh ya? Apa itu? Jadi artinya mereka tidak pergi dan meninggalkan. Tidak akan pernah bisa ditransfigurasi. Apa maksudnya jalan untuk pergi dan meninggalkan? Apa artinya? Yang pertama, kalau kita lihat dari studi kasus Elia ini. Yang pertama, Elia disuruh apa? Pergi, tinggalkan Samaria,
menuju sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Dikatakan pergilah dari sini, artinya pergi dari Samaria. Nah, kata pergilah di sini dalam bahasa Ibrani adalah halak. Halak ada kata yang sangat familiar buat kita, betul gak? Henok berjalan bersama Allah, Henok halak dengan Allah, betul gak? Halak artinya berjalan. Tetapi kata halak akar katanya dari yalak. Yalak artinya pergi dan tinggalkan. Pergi tinggalkan. Jadi Elia taat pada firman Tuhan. Dia pergi meninggalkan Samaria. Dia pergi ke sungai Kerit. Dan kemudian Allah bilang sama dia, Elia pergi tinggalkan sungai Kerit dan pergi ke Sarfat. Jadi yang kedua, pergi ke Sarfat. Pergi ke Sarfat. Ini di 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Dikatakan bersiaplah pergi ke Sarfat. Dan kata pergi di sini sekali lagi itu adalah halak dari akar kata yalak yang artinya pergi tinggalkan. Setelah itu, saudara, Tuhan perintahkan Elia untuk pergi kemana? Pergi kepada Ahab. Yang ketiga, pergi kepada Ahab. Jadi sebelum pergi ke Gunung Karmel, Tuhan perintahkan Elia untuk menjumpai Ahab. Ini ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Jadi setelah 3 tahun di Sarfat, Tuhan datang lagi. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Kata pergilah di sini dalam bahasa Ibrani adalah akar kata sekali lagi. Yalak, yang artinya pergi dan tinggalkan. Dan berapa tahun Elia tinggal di rumah Sarfat? Di rumah janda Sarfat? 3 tahun. Saudara, selama 3 tahun Elia tinggal di rumah janda Sarfat. Menurut saudara apa yang terjadi setelah 3 tahun di sana? Elia akan semakin dekat dengan janda Sarfat ini dan anaknya. Betul? Betul? Kalau kita tinggal sama seseorang selama 3 tahun, yang akan terbangun keakraban, kasih sayang dan kedekatan. Jadi Elia menjadi sangat dekat dengan janda Sarfat dan anaknya. Dan kadang-kadang waktu kita begitu akrab sama orang, adalah bagian tersulit, kita harus berpisah. Betul? Kita harus meninggalkan orang itu. Dan saudara, itu pasti tidak mudah buat Elia. Meninggalkan janda Sarfat dan anaknya. Karena sudah terikat kasih sayang dan keakraban itu. Elia baru aja menemukan rumah nyaman buat dia. Di rumah janda Sarfat ini. Tapi sekarang dia harus tinggalin janda ini dan anaknya. Dan sebelum kasih sayangnya semakin terikat, Tuhan perintahkan Elia pergi. Tinggalkan janda ini dan anaknya. Jadi saudara lihat, untuk ditransfigurasi, Elia untuk ditransfigurasi, Allah melatih Elia untuk apa? Pergi dan meninggalkan dan melepaskan keterikatannya. So, mengerti maksud saya? Ada amin? Maka apa yang bisa kita simpulkan bahwa hanya mereka yang terlatih, sekali lagi, hanya mereka yang terlatih melepaskan dan meninggalkan keterikatannya dapat menerima transfigurasi. Transfigurasi adalah proses untuk melepaskan keterikatan akan dunia ini. Dan mereka yang terikat kepada dunia, hatinya masih melekat sama dunia, sama orang-orang yang dia cintai, mereka tidak akan bisa pergi ke surga. Ada amin. Jadi kita harus selalu melatih diri kita untuk jadi orang bisa melepaskan keterikatan kita kepada dunia ini secara progresif. Saya nggak bilang saudara harus langsung, tapi secara progresif. Saudara harus bisa melepaskan itu. Dan keempat, Tuhan suruh dia apa? Pergi ke Gilgal. 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Dan kata berjalan di sini sekali lagi adalah halak. Yang dari akar kata yalak yang artinya pergi dan meninggalkan. Jadi transfigurasi adalah proses untuk terus-menerus meninggalkan keterikatan akan dunia. Untuk Abraham waktu dia tinggal di Haran, Tuhan perintahkan dia juga untuk pergi. Kejadian 12 ayat 1, Tuhan bilang, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dan kata pergilah di sini sekali lagi sama, adalah halak. Yang artinya dari akar kata yalak, yang artinya pergi, tinggalkan. Jadi Abraham meninggalkan Haran. Kalau dia tidak meninggalkan Haran, dia tidak akan pernah terima tanah janji itu Kanaan. Dia harus tinggalkan semua di belakang untuk pergi terima janji yang lebih baik. Maka apa yang harus kita pergi dan tinggalkan? Apa yang harus kita pergi dan tinggalkan? Next slide. Kita harus pergi dan meninggalkan dunia untuk pergi ke surga. Itu yang bisa kita belajar lewat jalan jauh dan berat ini. Betapapun saudara menyukai dunia ini, betapapun dunia ini begitu menarik di mata saudara, sesempurna apapun dan seindah apapun dunia ini, tidak akan seindah dan sesempurna surga. Di dunia ini, saudara, ada perjumpaan, akan ada perpisahan. Betul gak? Dunia ini sangat menyedihkan, bukan? Ada yang dekat, tapi nanti akan berpisah. Di dunia ini akan ada kehilangan, sakit, masalah, penderitaan, kelemahan, perang, bencana, kesedihan. Di dunia ini satu masalah baru beres, ada lagi masalah berikutnya. Ini belum beres, ini sudah ada lagi. Di dalam dunia ini tidak pernah ada ketenangan, selalu ada kekhawatiran. Dan seperti ini dunia yang kita tinggalin. Kita mau nempel terus?
Tetapi di dalam kerajaan surga, tidak ada kekhawatiran, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kecemasan, tidak ada kematian, tidak ada air mata. Sesuai dengan Wahyu 21 ayat 3-4. Jadi untuk masuk ke surga dan ditransfigurasi, kita harus menjadi orang yang terlatih untuk dapat melepaskan dan meninggalkan dunia. Ada amin? Ada amin? Amin. Dan seperti apakah orang yang dapat pergi dan meninggalkan dunia? Hanya orang yang berpegang dan terikat kepada firman Tuhan yang bisa melepaskan diri dari keterikatan akan dunia. Itu sebabnya kalau saya lihat di Kejadian 12:4 dikatakan kepada Abraham bahwa Abraham kenapa dia bisa pergi? Saya lihat Kejadian 12:4 dikatakan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Sekali lagi, lalu pergilah Abraham seperti apa? Yang difirmankan Tuhan. Jadi apa kunci supaya kita bisa punya kekuatan untuk meninggalkan dunia? Yaitu kita harus jadi orang yang bisa apa? Melekat kepada firman Tuhan. Jadi apa yang membuat Abraham bisa kuat untuk melepaskan ayahnya masih hidup di Haran? Kalau kita lihat, dikatakan bahwa pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ada 2 kali Abraham disuruh pergi, 2 kali. Pertama di Ur Kasdim, itu di Kisah Rasul 7 ayat 3. Tuhan suruh dia pergi, tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, dan pergi ke negeri yang kutunjuk. Yang kedua di Haran, di Kejadian 12 ayat 1. Tuhan bilang apa? Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Hari itu bapaknya masih hidup. Jadi apa kunci rahasianya? Kunci rahasia kita bisa tinggalkan dunia. Pergi tinggalkan dunia. Yaitu kita harus seperti Abraham. Menjadi orang yang terikat kepada firman Tuhan. Sehingga kita bisa melepaskan keterikatan kita akan negeri, sanak saudara dan ayah kita. Dalam arti orang yang kita kasih sebenarnya. Jadi mereka masih terikat pada dunia. Terikat dengan humanisme. Mereka sulit untuk pergi, ninggalin dunia. Tetapi mereka bisa meninggalkan dunia dan terikat kepada firman Tuhan. Mereka akan diubah, ditransfigurasi. Ulangan 4:4 katakan bahwa kamu semua yang berpegang erat kepada Tuhan, Allahmu masih hidup pada hari ini. Siapa yang masih hidup dan tidak mati? Yang berpegang teguh pada Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Semua orang yang mati di hari itu dikatakan di ulangan, tetapi hanya mereka yang berpegang teguh pada Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, mereka hidup. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya ada firman. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman adalah Allah. Jadi mereka yang terikat pada firman Tuhan. Artinya orang yang terikat pada Allah. Dan orang yang terikat pada Allah. Mereka akan ditransfigurasi. Dan masuk ke surga. Jadi hari ini jika saudara masih mendengarkan firman ini. Firman Tuhan yang murni. Mari jangan menjadi kuts. Tapi terus terikat kepada firman ini. Jika saudara berpikir untuk meninggalkan gereja. Maka saudara sedang memilih untuk meninggalkan jalan transfigurasi. Dan pada akhirnya kita akan dipenuhi penyesalan. Baik secara jasmani dan rohani. Mari hari ini kita mulai lepaskan keserakahan kita akan perkara dunia. Mulai melatih diri kita sekarang untuk pergi. Meninggalkan dunia. Dan pada akhirnya pada nafiri terakhir berbunyi. Setiap kita akan yang masih hidup. Kita akan terangkat ke surga. Seperti Elia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sangat berterima kasih bahwa Engkau mengizinkan kami bisa hadir mendengar suaramu, mendengar isi hatimu dari firman Tuhan yang murni ini. Kami diajarkan untuk kami boleh menerima pengajaran rasul-rasul yang diturunkan dari Engkau kepada rasul-rasul dan hari diteruskan kepada kami. Tolong kami bisa menjaga kemurnian iman kami yang menyadari bahwa ikut Tuhan bukan seperti yang diajarkan di luar sana. Bahwa ikut Tuhan itu harus melalui jalan yang jauh dan berat, yaitu masuk ke surga harus melalui penderitaan yang banyak. Baru kami akan menerima transfigurasi. Bapak tolong kami di dalam jalan yang jauh dan berat ini. Jalan transfigurasi ini. Supaya kami bisa setia seperti Elia. Setia seperti Ayub. Bertahan selama 30 tahun. Bertahan untuk waktu yang panjang. Dan kami bisa menjadi orang-orang yang menang di dalam penderitaan dan aniaya. Bapak, jika Elia, Abraham, Henok, dan semua tokoh-tokoh di Alkitab mereka telah terikat menjadi satu dengan firman Tuhan. Mereka taat pada firman Tuhan. Dan mereka bisa melepaskan keterikatan akan dunia ini. Bapak, kiranya setiap kami boleh semakin terikat pada firman-Mu. Sehingga kami bisa memiliki kekuatan, kemampuan untuk melepaskan diri kami dari ikatan dunia ini. Jika kami mulai kuts, mulai bosan dengan muak dengan firman-Mu yang murni ini, Bapak tolong bereskan hati kami. Supaya kami bisa tetap punya hati yang berkobar-kobar. Hati yang membara seperti kami pertama kali dengar firman-Mu.
Sepanjang hidup kami Bapa, kiranya kami boleh terus mencintai firman Tuhan yang murni ini. Kami boleh memelihara iman. Kami boleh terikat pada firman Tuhan. Dan kami terus melatih diri kami untuk bisa melepaskan setiap keterikatan kami akan daya tarik dunia, kesenangan dunia, dan kasih sayang humanisme di dunia ini. Sehingga kami boleh semakin terus terikat kepada firman-Mu. Sehingga kami juga terikat kepadamu. Tolong pimpin kami Bapa, untuk kami terus bisa berjalan di dalam jalan pemisahan. Bapak, jika hari ini ada yang sakit di tengah-tengah kami, ada Ibu Catherine, ada Pak Jaya, ada Lauren, dan siapapun hari yang mendengar firman ini. Bapak, mereka yang mendengar firman ini, mereka sedang sakit, berguna sakit penyakit mereka. Bapak, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, setiap apa yang Yesus ditanggung di kayu salib, kira oleh bilur-bilur Yesus, setiap kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak, jika hari ini juga mereka ada yang bergumul dengan masalah pribadi mereka, masalah ekonomi, pekerjaan, bisnis mereka, Bapak, kira Engkau berikan kelancaran di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Bapak, buat firman yang berharga yang kami terima di gerejamu, di rumahmu ini. Kami menaikkan doa kami dalam satu nama yang berharga dan mulia, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan.